Benarkah tidak diterima di negeri akhirnya orang tua memilih anaknya ke swasta SMP dan SMA-nya sehingga kalau nggak punya di Brebes banyak yang putus sekolah, banyak yang putus sekolah akibat sistem pendidikan kita PPDB secara zonasi online. Ada tiga jalur. Yang pertama zonasi berarti yang berdasarkan titik koordinat antara sekolah dengan calon siswa tersebut kemudian lagi dan itu modelnya yang terdekat dengan titik koordinatnya sekolah maka dia yang diterima. Yang kedua dengan sistem yang jalur yang lain yaitu prestasi-prestasi itu berarti dia menggunakan kejuaraan atau perlombaan-perlombaan atau prestasi yang pernah dia peroleh itu menjadi portofolionya itu akan dihitung dikonversi menjadi nilai dan itu akan menjadi salah satu dan diterima. Jalur afirmasi warga bisa diterima menjadi seseorang yang diterima karena tercatat menjadi warga miskin atau yang tidak mampu karena tercatat dalam DTKS. Keempat perpindahan orang tua. Pasti selalu ada keuntungan dan juga ada kerugian, ada positif ada negatifnya. Positifnya adalah distribusi kemampuan anak yang merata yang pintar, bintang, alias berprestasi dan sebagainya. Tapi kelemahannya adalah ketika jarang yang dekat sudah full maka yang agak jauh pun enggak bisa diterima walaupun masih dalam satu lingkungan desa atau kecamatan. Kalau mau jujur bukan hanya Pantura yang terjadi blind spot dengan sebutan sistem zonasi. Di wilayah selatan Bumiayu Bantar Kawung dan wilayah lain ada yang mengalami blind spot, ujarnya. Menurutnya semangat untuk tetap bersekolah harus diutamakan, toh dengan tidak masuknya ke sekolah negeri, seorang anak karena anak tersebut menggunakan sekolah negeri sistem zonasi masih ada sekolah swasta, jelasnya. Maksimal satu kelas 36 orang dan di dalam ketentuan adalah sekolah bukan sekolah negeri atau swasta. Maka dari itu perlu dipahami sekolah ataupun pendidikan adalah hak setiap warga negara. Nah, Bapak Kustoro WHY mengenai sistem zonasi ada yang bilang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, kebanyakan ada yang ngomong itu merugikan, terutama wilayah Brebes Utara, seperti Randu Sangawetan. Nah, itu banyak yang tidak terima di negeri akhirnya ke swasta. Nah, SMP dan SMA-nya di swasta. Sehingga kalau gak punya duit putus sekolah. Banyak yang putus sekolah akibat sistem pendidikan kita menggunakan zonasi. Menurut Bapak gimana? Memang ini kebijakan pemerintah pusat melakukan sistem PPDB secara online ya, secara online. Di antaranya itu kan ada 3 jalur ya. Yang pertama zonasi, berarti yang berdasarkan titik koordinat antara sekolah dengan calon siswa tersebut. Kemudian lagi, dan itu modelnya yang terdekat dengan titik koordinatnya sekolah, maka dia yang diterima. Itu satu. Yang kedua, dengan sistem jalur yang lain, yaitu prestasi. Prestasi itu berarti dia menggunakan histori prestasi calon siswa tersebut, kejuaraan atau perlombaan-perlombaan atau prestasi yang pernah dia peroleh itu menjadi portofolionya, itu akan dihitung, dikonversi menjadi nilai dan itu akan menjadi salah satu syarat juga atau syarat juga untuk bisa diterima menjadi si sekolah tersebut. Yang ketiga dengan sistem atau jalur yaitu afirmasi, yaitu jalur dengan kriteria tertentu yaitu tercantum dalam DTKS atau data terpadu kesehatan sosial yang dimiliki oleh Kemensos. Itu jadi kalau semua sistem terkait dengan keuntungan dan kerugian pasti selalu ada seperti itu. Jadi ada keuntungan dan juga ada kerugian, ada positif, ada negatifnya. Positifnya adalah distribusi kemampuan anak yang merata, yang pintar dan sebagainya. Kelemahannya adalah ketika jarak yang dekat sudah full, maka yang agak jauh pun nggak bisa diterima, walaupun masih dalam satu lingkungan desa atau kecamatan. Iya. Bukan hanya Pantura, itu kalau kita menghitung itu ada beberapa blank spot zonasi. Blank spot zonasi itu ketika dia ada sekolah negeri, tetapi ternyata jaraknya sudah tidak tercover, maka dia jadi blank, kosong. Dia tidak masuk di negeri. Keuntungannya yang lain bagi sekolah swasta. Sekolah swasta diuntungkan dengan sistem zonasi. Jadi jangan sampai putus sekolah. Seandainya di negeri sudah tidak bisa, maka pilihannya adalah di sekolah
swasta. Jadi semangatnya tetap sekolah. Oh. Begitu. Kalau dibilang negara kita menggunakan haknya pendidikan sebagai hak ya. Nah, pendidikan sebagai hak, nah zonasi justru mengekang haknya dari warga negara. Menurut Bapak gimana? Ya kan itu kan dibatasi. Semua sekolah kan dibatasi. Satu kelas dibatasi tidak lebih dari 36. Minimal maksimal 36. 32 sudah close. Kemudian dalam kemampuan sekolah di gedung itu juga dibatasi. Karena apa? Di sini juga kalau secara itu dia boleh sekolah kan di dalam ketentuan tidak disebutkan negeri, tapi bersekolah atau berpendidikan. Dia bisa sekolah di swasta. Hanya Bisa. kapasitas di negerinya kan dibatasi juga. Kalau negeri dibuka seluas-luasnya, maka sekolah swasta mati. Oh gitu ya. Iya. Iya. Oke.